Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Minggu ini 26 April 2020 adalah minggu ketujuh kita melaksanakan ibadah secara online. Dikarenakan adanya social distancing yang diberlakukan oleh pemerintah. Sekalipun kita beribadah secara online dari rumah masing-masing, namun saya yakin itu tidak mengurangi makna dan hakikat ibadah minggu yang seperti biasa kita lakukan di dalam gedung gereja. Karena Roh Kudus Tuhan yang satu itu, yang adalah Allah yang Maha Hadir, tetap bekerja di dalam diri setiap kita yang beribadah, sekalipun dipisahkan oleh jarak dan tempat. Justru di dalam kondisi seperti ini, kita semakin mengalami kesatuan sebagai tubuh Kristus. Tiap minggu kita dapat beribadah bersama dengan jemaat lain dari unit-unit lain di lingkungan Sinode Kalam Kudus, seperti yang kita lakukan hari ini bersama-sama dengan jemaat di Kalam Kudus Bandung dan tentu juga jemaat dari unit-unit lain. Secara khusus hari Minggu ini diperingati sebagai hari ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung, sekaligus juga ulang tahun Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus yang ke-68. Sesungguhnya ini adalah hari ulang tahun kita bersama. Oleh sebab itu, biarlah di dalam kesederhanaan ibadah online yang baru saja kita lakukan tadi, kita tetap mengucap syukur untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan gereja kita yang kita cintai ini. Dalam pesan pastoral minggu ini, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan sinode, maka Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Timika telah memutuskan untuk mengadakan perjamuan kudus pada minggu berikutnya, yaitu minggu tanggal 3 Mei 2020. Tentu perjamuan kudus yang akan dilakukan minggu depan ini tidak seperti perjamuan kudus yang biasa kita lakukan di dalam gedung gereja karena adanya pembatasan sosial yang sedang berjalan ini. Perjamuan kudus yang kita lakukan minggu depan ini adalah perjamuan kudus keluarga karena diadakan di rumah tangga atau keluarga masing-masing. Setelah pandemi dan social distancing ini berakhir, maka perjamuan kudus akan kita adakan kembali di dalam gedung gereja. Berkaitan dengan pelaksanaan perjamuan kudus keluarga minggu depan ini, maka sebagai rohaniwan saya ingin menyampaikan 3 pesan pribadi bagi saudara dan keluarga agar dapat menyiapkan diri untuk ikut melaksanakan perjamuan kudus ini. Pertama, apa esensi dari perjamuan kudus? Saudara, perjamuan kudus adalah satu dari 2 sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk dilakukan oleh gerejanya. Suatu keharusan bagi gereja untuk menyelenggarakan perjamuan kudus, karena sakramen ini merupakan sarana anugerah Allah yang melaluinya umat Allah dapat menikmati persekutuan dengan Kristus, sehingga kerohanian mereka dapat ditumbuhkan. Justru di dalam situasi seperti inilah, di tengah pandemi yang menerjang dunia, perjamuan kudus perlu terus dilakukan agar umat Allah dapat diingatkan akan relasinya dengan Kristus Yesus. Ada 3 dimensi yang dikenang dan dirayakan di dalam perjamuan kudus ini, yaitu dimensi masa lalu, dimensi masa kini, dan dimensi yang akan datang. Dimensi masa lalu adalah untuk mengenang pribadi Kristus Yesus yang dengan penuh cinta kasih telah melakukan pengorbanan hingga mati di kayu salib. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan para murid untuk melakukan perjamuan kudus ini untuk menjadi peringatan akan aku. Rasul Paulus meneruskan perintah Tuhan Yesus juga untuk dilakukan oleh jemaat Korintus. Katanya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan kudus memiliki dimensi masa lalu, yaitu untuk mengenang dan mengingat Kristus dengan kasih-Nya yang agung itu. Dimensi yang kedua, dimensi masa kini. Di dalam perjamuan kudus juga terkandung makna
yang dikenang dan dirayakan, yaitu dimensi masa kini, di mana saat ini memberi kesempatan kepada setiap umat Tuhan untuk mengevaluasi pertumbuhan imannya di dalam Kristus dan praktek imannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, berbicara tentang pertumbuhan iman, itu artinya berbicara tentang pertumbuhan relasi kasih yang bertumbuh dalam firman Tuhan dan persekutuan dengan Allah dan sesama. Nah, saudara, itu sebabnya ada 3 elemen di dalam perjamuan kudus. Elemen pertama adalah pemberitaan firman Tuhan. Perjamuan itu didasarkan oleh firman Tuhan dan bukan yang lain. Perjamuan itu dilakukan untuk memberitakan firman Tuhan, yaitu berita Injil bahwa kematian Kristus adalah untuk membayar lunas hutang dosa manusia, dan bahwa Ia telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, untuk memberikan kehidupan sejati dan pemeliharaan yang sempurna bagi umatnya, dan bahwa Ia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Perjamuan kudus seharusnya tidak boleh berhenti atau dihentikan, termasuk oleh pandemi, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Justru di saat seperti ini, berita Injil itu meneguhkan dan menghibur umatnya melalui perjamuan kudus. Elemen kedua adalah roti dan anggur. Keduanya adalah lambang. Roti melambangkan tubuh Kristus, sedangkan anggur melambangkan darah Kristus. Kita tidak menerima pengajaran bahwa saat perjamuan kudus, roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, serta memiliki khasiat-khasiat kesehatan tertentu bagi tubuh manusia. Sekali lagi, keduanya, roti dan anggur itu adalah lambang. Namun demikian, firman Tuhan memberi ketetapan agar sebelum masuk perjamuan kudus, setiap umat Tuhan hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk meminta Roh Kudus Tuhan membantu kita menguji diri kita masing-masing, mengevaluasi apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita saat ini. Apakah kita sedang serong? Kalau sudah serong, maka kita perlu bertobat terlebih dahulu dengan menangis dan merendah di hadapan Tuhan. Kita memohon Dia menuntun kita kembali di jalan yang kekal, jalan yang disukainya, jalan yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, saudara, elemen yang ketiga di dalam perjamuan kudus adalah adanya persekutuan. Roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah yang ditumpahkan, diserahkan untuk pengampunan dosa manusia. Pengampunan dosa yang diberikan Tuhan ini membuat manusia menjadi umat yang dipersatukan dengan Kristus dan menjadi tubuhnya. Tidak hanya bersatu dengan Kristus, tetapi seluruh umat Tuhan bersatu, bersekutu bersama sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Itu sebabnya persekutuan menjadi elemen yang sangat penting di dalam perjamuan kudus. Tidak boleh tidak ada persekutuan dengan sesama. Jika ada relasi persekutuan dengan sesama, baik di dalam keluarga atau di dalam gereja yang terganggu, maka perlu untuk diperbaiki dulu sebelum masuk di dalam perjamuan kudus. Nah, secara khusus, perjamuan kudus dalam keluarga yang dilakukan oleh jemaat kita saat ini memberi kesempatan bagi setiap keluarga untuk memperbaharui relasi-relasi di dalam keluarganya dan antar keluarga di dalam jemaat. Dimensi yang berikutnya, yaitu dimensi yang akan datang, bahwa di dalam perjamuan kudus ini umat Tuhan diingatkan dan diteguhkan kembali mengenai apa yang terjadi di masa mendatang, yaitu apa yang ia imani mengenai pengharapan di masa depan. Di dalam perjamuan ini, pikiran umat Tuhan dibawa untuk dapat melihat jauh ke depan, yaitu bahwa Kristus Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya, dan Ia akan membawa umatnya masuk ke dalam kerajaannya untuk juga duduk semeja dengannya. Kelak nanti Tuhan Yesus akan mengadakan perjamuan seperti yang Tuhan pernah katakan, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Itu ada di dalam Matius 26 ayat 29. Jadi perjamuan kudus di dalam dunia saat ini seperti latihan
sekaligus peneguhan bagi umat Tuhan untuk apa yang juga kelak dilakukannya bersama dengan Tuhan dalam perjamuannya di surga. Jadi dengan dibawa melihat jauh ke depan, ke dimensi yang akan datang, maka umat Tuhan akan diteguhkan untuk terus tekun dan sabar dalam menjalani kehidupan dan panggilannya di dalam dunia yang sementara ini. Sehingga kita juga dapat mempunyai keyakinan yang sama dengan apa yang diyakini Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kedua, siapa saja yang dapat mengikuti perjamuan kudus? Tentu kita mengikuti aturan di dalam tata gereja Kristen Kalam Kudus. Yang dapat mengikuti perjamuan kudus adalah setiap jemaat yang telah mengikuti baptis dewasa atau peneguhan sidi dan tidak sedang mengikuti penggembalaan khusus. Oleh sebab itu, sebagai rohaniwan, saya mendorong saudara yang memenuhi syarat di atas untuk mempersiapkan diri dan keluarga mengikuti perjamuan kudus minggu depan. Ketiga, bagaimana cara melaksanakan perjamuan kudus di keluarga? Nah, saudara, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus secara teleibadah melalui kanal sosial milik gereja. Saudara akan dipandu oleh rohaniwan dalam perjamuan itu. Saudara dapat menyiapkan diri dan keluarga, termasuk roti dan anggur yang sebelum ibadah dimulai akan dibagikan oleh majelis beberapa hari sebelumnya. Roti dan anggur akan dibagikan sesuai dengan jumlah anggota jemaat yang dapat mengikuti perjamuan kudus di dalam keluarga. Demikian panduan pastoral ini sebagai persiapan saudara untuk mengikuti perjamuan kudus minggu depan. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan meneguhkan iman saudara dan kita semua di tengah pandemi ini. Kiranya kesetiaan dan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi itu dapat kita nikmati bersama dengan keluarga masing-masing.